Basmalah bi ismi Allah, milik siapa? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya, menjawab, meluruskan kesimpang siuran di luar sana. Pemicunya ada orang yang memakan makanan yang haram dengan membaca basmalah atau bi ismi Allah, ya. Lalu diperkarakan. Lalu ada yang bertanya ke saya, Pak HTD, coba diberi pencerahan. Basmalah bi ismi Allah itu sebenarnya milik siapa? Nah, saya mencerahkan dalam Bingkai Indonesia Pancasila supaya semua tahu, ya. Supaya semua tahu, ya. Dalam Bingkai Indonesia Pancasila, ya, dan saya menjawabnya hanya pakai ayat Alkitab. Basmalah atau sering disebut basmalah, dan bi ismi Allah, ya, sering disebut bismillah, ya. Itu milik siapa sebenarnya? Ini ayat Alkitab, Esra pasal 5 ayat 1 sudah menulis, yaitu dalam nama Allah. Bahasa Ibraninya basmalah, sering disingkat basmalah, ya. Esra 5 ayat 1 terjadi pada zaman Esra, itu sebelum Yesaya. Berarti sekitar 1200-an tahun sebelum Masehi, ya. Ya, clear ya. Kalau 400 tahun sebelum Masehi itu era Maleaki, sebab antara Maleaki dengan Yesus lahir itu ada jeda waktu 400 tahun, ya. Jadi kurang lebih 400 tahun setelah kitab Maleaki atau Nabi Maleaki mati, 400 tahun kemudian baru Yesus muncul. Berarti era Esra, era Yesaya kurang lebih 1200 tahun sebelum Masehi. Catat baik-baik, 1200 tahun sebelum Masehi, kitab Esra 5 ayat 1 sudah menulis tentang basmalah, sering disingkat basmalah, ya. Itu dengan nama Allah, ya, tentu saja Yahweh, ya, waktu itu, ya. Jadi, ya, sebentar, ya, basum Allah, ya, Esra 5 ayat 1 sering dibaca basmalah untuk menyebut Allah Israel, yaitu Yahweh. Kata Allah itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani Elah, bukan Elohim, ya. Kalau Elohim itu jamak. Yang benar dari bahasa Ibrani Elah, ya. Sudah ada di dalam Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elah, bukan Elohim, ya. Beresit bara Elah, et ha semayim we et ha eret, ya. Jadi tidak benar yang mengatakan beresit bara Elohim, itu Allah yang jamak. Yang benar beresit bara Elah, itu Alkitab yang asli Tanak, ya. Jadi kata Allah ini, ya, sudah berasal dari era Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, lalu disadur menjadi bahasa Arab oleh Kristen Arab. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam Perjanjian Baru misalnya di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dan Wahyu 16 ayat 9 juga menyebut tentang nama Allah. Bi ismi Allah, ini bahasa Arab, ya. Silahkan di cross check pakai Alkitab bahasa Arab, ya. Nama Allah, dalam nama Allah, bi ismi Allah, ya. Itu sama saja dengan basmalah atau basmalah, ya. Siapakah dia? Isa Al-Masih. Jadi mengucapkan basmalah, basmalah, bi ismi Allah, bismillah, sebenarnya sudah ada sejak sebelum Masehi dan 100% adalah milik agama Yahudi yang disadur oleh Kristen Arab. Very clear Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau saya mengucapkan basmalah atau basmalah atau mengucapkan bismillah boleh dengan nama Allah. Siapa Yesus? Ketahuan. Ya.
Yang menjadi kasihan yaitu ya ada orang yang makan makanan haram lalu dia berkata basmalah atau bismillah. Anda perkarakan, emangnya Anda nggak tahu ya? Atau mungkin belum tahu sekarang ya, bahwa kata basmalah sudah muncul di Esra 5 ayat 1. Ini ayat Alkitab. Saya selalu ngomong pakai ayat Alkitab. Demikian pula di kitab di Perjanjian Baru itu 2 Petrus 1 ayat 21, 2 Petrus 1 ayat 21 dan Wahyu 16 ayat 9 ya. Itu juga menulis tentang dalam nama Allah. Siapakah nama Allahnya? Yesus. Ya, ya. Makanya di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama. Dalam nama siapa? Nama Yesus, nama Allah. Nama di atas segala nama. Nama Allah artinya Filipi 2 ayat 9. Lalu ayat 10, dengan nama Allah yang Yesus itulah bertekuk lutut segala sesuatu. Nama Allah bahasa Arabnya apa? Bismillah atau basmalah. Ya. Filipi 2 ayat 10 ya. Dalam nama Yesus gitu, atau nama Allah itu misalnya di dalam Wahyu 16 ayat 9. Nama Allah di situ apa bahasa Arabnya? Bi ismi Allah. Bismillah. Ya. Dalam Perjanjian Lama misalnya nama Allah ada banyak nama Allah ya. Esra 5 ayat 1 basmalah, basumalah. Jadi supaya semua sekarang ngerti, oh jadi kasihan ya orang makan makanan haram lalu membaca basmalah atau bi ismi Allah. Kok di perkalaan doa Anda nggak tahu basmalah sama bi ismi Allah itu miliknya siapa, aku mau nanya. Alkitab menjawab 1200 tahun sebelum Masehi sudah ditulis di Esra 5 ayat 1. Tahun 30 Masehi atau 33 Masehi sudah ditulis di berapa tadi? 2 Petrus 1 ayat 21 dan Wahyu 16 ayat 9. Di situ ada nama Allah. Nama Allah ya bahasa Arabnya ya bi ismi Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi sekarang clear ya. Basmalah maupun bismillah adalah awalnya milik Yahudi, lalu disadur menjadi milik Kristen Arab. Clear? Lah kami Pak, lo Anda mana duluan dengan Kristen Arab? Duluan Kristen Arab Pak, ya wes, gitu loh. Ya, jadi itu bukan Anda klaim itu milik kami Pak. Lo Kristen Arab ngucapin bi ismi Allah kok. Ya, Esra aja mengucapkan di kitab Esra aja basum Allah, basmalah. Makanya bismillah sering disebut basmalah, betul nggak? Anda sering dengar nggak? Dulu saya sebelum jadi Kristen ya, mari kita membaca basmalah. Saya agak heran juga, loh bukannya bismillah gitu. Mereka nyebut basmalah dan ternyata ada ayatnya di Esra 5 ayat 1. Basum Allah, sering disingkat basmalah. Nah begitu. Demikian pula bi ismi Allah, lalu disingkat atau dipercepat menjadi bismillah. Mestinya bi ismi Allah. Jadinya bismillah. Ya. Jadi clear, basmalah maupun bismillah awalnya milik Yahudi, lalu disadur menjadi milik Kristen Arab duluan. Soal nanti di sini disadur lagi oleh keyakinan lain ya silahkan. Saya ingin meluruskan dalam bingkai Indonesia Pancasila memakai ayat Alkitab. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Haleluya, amin.